Kali ini aku akan membahas salah seorang pria dari series Game of Thrones, yaitu Jon Snow. Di mana Jon Snow merupakan pria yang high value male, memiliki purpose, idealisme, tidak egois, dan lebih mementingkan halayak hidup orang banyak. Dan tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah dari Jon Snow. Jon Snow alias Aegon Targaryen merupakan seorang anak dari Rhaegar Targaryen dengan Lyanna Stark. Namun di awal series, Jon Snow diperkenalkan sebagai anak haram atau bastard dari Ned Stark. Ned Stark merahasiakan orang tua Jon Snow karena merupakan permintaan dari adiknya sendiri, yaitu Lyanna Stark. Lyanna beranggapan jika orang tua Jon Snow diketahui maka akan membuatnya terbunuh oleh Robert Baratheon. Menghormati permintaan adiknya, Jon Snow kemudian dianggap sebagai bastard dan dinamai Jon Snow. Menjalani kehidupan sebagai anak haram menjadi beban tersendiri buat Jon Snow. Terlebih lagi identitas asli dari Jon Snow tidak diketahui oleh istri dari Ned Stark, yaitu Catelyn Stark. Jon Snow seringkali mendapat tatapan sinis dari Catelyn Stark. Catelyn Stark tidak memperlakukan buruk Jon Snow, tetapi Catelyn selalu bersikap dingin dan berusaha untuk menghindarinya. Tentu ini menjadi sebuah ketidaknyamanan untuk mereka berdua. Kita bisa mengerti bagaimana perasaan seorang istri yang melihat suaminya pulang dari perang panjang dan membawa pulang seorang bayi. Meskipun menjadi seorang bastard, Jon Snow tidak pernah kekurangan kasih sayang oleh Ned Stark. Bahkan anak kandung Ned Stark juga menganggap Jon Snow sebagai saudara sendiri. Bahkan Arya Stark sangat dekat dengan Jon Snow. Jon Snow sering mengajari Arya Stark menggunakan pedang dan memanah. Bahkan sebelum keberangkatan Jon Snow bergabung dengan Night Watch, dia menghadiahkan sebuah pedang kepada Arya Stark. Pedang itu bernama Needle, dibuat khusus buat Arya untuk menyesuaikan dengan bentuk tubuhnya yang masih kecil saat itu. Selain dekat dengan Arya, Jon Snow juga dekat dengan Robb Stark yang merupakan anak tertua Ned dan Catelyn Stark. Karena umur keduanya sama, dan mereka berdua menghabiskan waktu berlatih dan belajar bersama. Meskipun tinggal di istana dan mendapat pelatihan layaknya seorang bangsawan, Jon Snow tidak diperkenankan untuk terlibat dalam acara formal kebangsawanan. Ini terlihat saat makan malam penyambutan Raja Robert Baratheon. Jon Snow tidak dipersilakan untuk bergabung ikut makan. Catelyn beranggapan kalau ini bentuk penghormatan kepada King of Seven Kingdoms. Berada di posisi Jon Snow tentu sangatlah berat, menjadi seorang yang selalu disisihkan. Dia pun tidak pernah mengharapkan menjadi seorang bastard. Dalam lubuk hatinya, ia pun merindukan kehadiran sebuah keluarga yang selalu menyayangi dirinya. Jon Snow kemudian berpikir untuk mengikuti jejak dari pamannya Uncle Benjen Stark, yang merupakan Night Watch. Jon Snow berpikir kalau itu adalah solusi agar dia mendapatkan kehidupannya, mengabdi kepada Winterfell dengan bergabung dengan Night Watch. Jon Snow kemudian membulatkan tekadnya untuk bergabung dengan pasukan Night Watch. Dia pun berpamitan kepada seluruh keluarganya, termasuk kepada Catelyn Stark. Momen perpisahan Ned Stark dan Jon Snow merupakan bagian tersedih kehidupan Jon Snow. Ned Stark berjanji akan menceritakan kepadanya siapa ibunya sebenarnya. Namun sayangnya, Ned Stark harus mati oleh kegilaan Joffrey Baratheon sebelum memberitahu kebenaran tentang identitas sebenarnya dari Jon Snow. The next time we see each other, we'll talk about your mother. I promise. Jon Snow berharap dengan bergabungnya dengan Night Watch, ia akan menemukan keluarga yang baru berupa persaudaraan sesama Night Watch. Namun kenyataannya, pasukan Night Watch merupakan tempat buangan para kriminal, penjahat, dan penipu. Jon Snow kemudian menyelesaikan pelatihannya dan bersumpah sebagai prajurit Night Watch. Alih-alih akan melakukan patroli dan penjagaan di sekitar The Wall, dia malah ditugaskan sebagai pelayan pribadi. Jon Snow merasa kalau sedang dikerjai oleh Thorne, yang secara personal tidak menyukai Jon Snow. Namun Lord Commander Mormont mengajari hal yang berharga bagi Jon Snow. Jika kamu ingin menjadi seorang pemimpin, maka belajarlah sebagai pengikut. Dan menjadi pelayan Lord Commander merupakan cara yang tepat. Dari sini Jon Snow mempelajari Lord Commander memimpin, caranya bersikap, mengelola konflik, bernegosiasi, dan semua hal tentang memimpin Night Watch. Take his letters, attend him at meetings, squire for him in battle. You'll know everything, be part of everything. And he asks for you himself. He wants to groom you for command. Jon Snow dihadiahi sebuah pedang dari baja Valerian yang bernama Longclaw karena telah menyelamatkan nyawa Lord Commander dari White Walker.
Kepemimpinan Jon Snow terlihat pada saat ia ditugaskan memimpin perjalanan keluar dinding untuk mencari Benjen Stark serta menyelidiki tentang White Walker yang menyerang Castle Black sebelumnya. Ekspedisi keluar dari The Wall merupakan salah satu titik balik Jon untuk menjadi seorang King in the North, meskipun dengan pengorbanan yang cukup besar. Di luar dinding, Jon Snow bertemu dengan perempuan yang bernama Ygritte, seorang wildling. Perempuan ini membuat Jon Snow jatuh cinta. Awalnya, Jon Snow memanfaatkan perempuan ini untuk menjadi mata-mata The Wilding. Namun pada akhirnya membuat Jon Snow harus melanggar sumpah sebagai Night Watch. Meskipun bergabung dengan Night Watch dengan penuh kebanggaan dan kekaguman, semua itu harus runtuh karena seorang wanita. Namun di balik sebuah tragedi, terdapat hikmah di dalamnya. Ini membuat Jon Snow memiliki empati kepada orang-orang di luar The Wall. Orang-orang di luar The Wall bergerak menghindari ancaman dari White Walker. Jon Snow kemudian dipertemukan oleh Raja The Wilding, Mance Rayder. Kebersamaan Jon Snow dan Ygritte tidak berlangsung lama. Setelah mengetahui para The Wilding akan menyerang The Wall, Jon Snow kemudian kembali ke Night Watch. Pertempuran antara The Wilding dan Night Watch tidak dapat terhindarkan. Meskipun pertempuran dimenangkan oleh Night Watch, korban dari Night Watch juga tidak kalah banyak. Pemimpin Mance Rayder juga ditahan. Setelah memenangkan pertempuran tersebut, Jon Snow diangkat menjadi Lord Commander Night Watch. Stannis Baratheon menemui Jon Snow untuk meminta bantuan mengalahkan King's Landing. Stannis ingin memanfaatkan pasukan The Wilding melalui pemimpinnya. Namun Mance Rayder menolak permintaan itu mentah-mentah dan lebih memilih mati daripada membantu orang-orang di dalam dinding. Jon Snow mencoba untuk membujuk Mance Rayder agar menerima ajakan tersebut, agar akhirnya mendapat penghidupan yang layak jika Stannis menjadi Raja Seven Kingdoms. Namun bujukan Jon Snow juga ditolak. Stannis kemudian membakar hidup-hidup Mance Rayder di hadapan para tahanan The Wilding. Melihat kesakitan yang luar biasa, Jon Snow kemudian memanah jantung Mance Rayder agar mempercepat kematiannya, sehingga dia tidak tersiksa lebih lama. Di satu sisi, para The Wilding menaruh kebencian yang amat sangat pada orang-orang dalam The Wall. Namun di sisi lain, The Wilding mulai percaya kepada Jon Snow. Jon Snow yang mengetahui bahwa ancaman tersebar bukanlah perebutan tahta, melainkan White Walker, mulai berencana untuk menyatukan Night Watch dengan The Wilding untuk menghadapi White Walker. Jon Snow bersama Tormund meminta agar para The Wilding bekerja sama dan mengakhiri permusuhan mereka selama ini. Sesampainya Jon Snow di camp The Wilding, ia mencoba meyakinkan mereka bahwa musuh mereka adalah White Walker, dan jika mereka sepakat untuk memberikan bantuan, Jon Snow berjanji memberikan tanah kepada The Wilding untuk mendirikan pemukiman. The Wilding pun setuju dengan penawaran tersebut, namun di tengah negosiasi, para White Walker menyerang. Di sini Jon Snow memperlihatkan kualitasnya sebagai pemimpin. Dia tidak meninggalkan sekutu barunya ketika ancaman itu datang secara tiba-tiba. Jon Snow dan The Wilding tiba di Castle Black dan memberikan mereka perlindungan sementara sebelum para White Walker menyerang. Namun, niat jahat mendatangi Jon Snow. Diam-diam beberapa Night Watch merencanakan pembunuhan Jon Snow. Dan benar saja, Jon Snow dibunuh oleh beberapa Night Watch yang menganggap Jon Snow sebagai pengkhianat karena membiarkan The Wilding masuk ke Castle Black. Mendengar berita kematian Jon Snow, The Wilding kemudian melakukan pemberontakan yang kemudian dimenangkan oleh para The Wilding bersama dengan loyalis Jon Snow. Jon Snow kemudian dihidupkan kembali oleh Melisandre, seorang penyihir penyembah Lord of Light. Setelah dihidupkan kembali, para Night Watch yang menjadi dalang pembunuhan kemudian dihukum gantung. Ini momen di mana Jon Snow tidak ingin lagi menjadi Lord Commander. Dia merasa dirinya sudah mati dan sudah tidak terikat pada apapun. Namun para Night Watch dan The Wilding tetap menganggap Jon Snow sebagai Lord Commander. Pertarungan dengan White Walker semakin dekat. Sadar bahwa jumlah pasukan Night Watch ditambah dengan Wilding tidaklah cukup, Jon Snow kemudian meminta bantuan kepada King's Landing untuk memberikan bantuan. Namun permintaan mereka ditolak mentah-mentah. Sansa Stark, saudara perempuannya yang sudah lama tidak bertemu dengannya, tiba di Castle Black. Dia kemudian menceritakan bahwa Winterfell telah dikuasai oleh Ramsay, putra haram dari Roose Bolton. Sansa kemudian memuji Jon Snow agar merebut kembali rumah mereka. Namun Jon Snow sudah muak dan pertempuran dan pertumpahan darah. Sebuah surat datang dari Winterfell yang mengatakan bahwa Ramsay meminta agar Sansa dikembalikan. Dan jika tidak, dia akan brutal kepada Rickon Stark. Sansa sekali lagi meyakinkan Jon Snow untuk memberikan perlawanan. Selain untuk menyelamatkan adik mereka, juga merebut kembali rumah mereka. Jon Snow dan Sansa kemudian mendatangi semua klan yang ada di utara. Mereka yakin bahwa masih ada klan yang setia pada klan Stark. Jon Snow dan Sansa mendatangi Bear Island yang dipimpin oleh Lyanna Mormont. Di sini Jon Snow mencoba meyakinkan untuk merebut kembali Winterfell. Kalau Winterfell jatuh ke pemimpin seperti Ramsay, maka seluruh klan di utara akan hidup dalam tirani. Dia juga mengingatkan kalau pasukan White Walker telah mendekat, maka perlu menyatukan seluruh klan yang ada di utara. Lady Mormont pun setuju dengan hal tersebut. Klan Mormont telah setia dengan klan Stark berabad-abad dan dia tidak ingin merusak hal itu di masanya. Has kept faith with House Stark for 1,000 years. We will not break faith today.
Thank you, my lady. Namun ada juga klan yang tidak setuju dengan ajakan klan Stark. Mengingat waktu peperangan yang semakin dekat dan jumlah pasukan masih sangat kecil, Sansa kemudian meminta waktu untuk mencari tambahan pasukan. Namun Jon Snow merasa bahwa sudah tidak ada lagi klan yang setia dengan klan Stark, dan perang harus tetap terjadi dengan pasukan yang mereka miliki. Jon Snow kemudian mengajukan kepada Ramsay untuk menghindari korban yang sangat banyak. Dia menawarkan cara lama mengakhiri perang dengan mengajaknya Baywan 1 lawan 1. Ramsay kemudian merasa itu tawaran yang sangat buruk karena saat ini dia memiliki pasukan yang sangat banyak dibanding milik Jon Snow. Hari pertempuran pun tiba. Ramsay memprovokasi Jon Snow dengan memainkan satu permainan. Rickon Stark dibebaskan dan disuruh berlari ke arah Jon Snow. Namun dari arah belakang, Ramsay kemudian memanah Rickon. Jon Snow yang segera menjemput Rickon dengan kuda. Namun sedikit lagi mereka bertemu, Rickon harus terpanah di dadanya dan tewas seketika. Jon Snow yang melihat kematian adiknya tanpa keraguan mengeluarkan pedangnya. Dia sudah tidak takut lagi pada kematian karena dia sudah pernah mati sebelumnya. Pertempuran sengit pun terjadi, mereka saling balas serangan satu sama lain. Namun perbedaan kuantitas mulai menunjukkan hasilnya. Pasukan Jon Snow terpojok. Mereka dikepung oleh pasukan infanteri milik Ramsay. Di tengah keterdesakan tersebut, bantuan tiba-tiba datang yang dibawa oleh Sansa dengan bantuan oleh Baelys. Pasukan Arryn memporak-porandakan pasukan Ramsay dan dengan cepat menghabisi mereka. Ramsay kemudian mundur kembali ke Winterfell karena melihat pasukannya telah kalah. Jon Snow melihat hal tersebut kemudian mengejarnya bersama dengan beberapa pasukannya. Sesampainya di Winterfell, Jon Snow diserang oleh pasukan Ramsay yang tersisa. Berkat bantuan klan raksasa dari The Wilding, gerbang Winterfell berhasil ditembus. Di tengah keterdesakan, Ramsay mengajukan duel Baywan dengan Jon Snow. Jon Snow pun mengiyakannya dan menyerang Ramsay hanya dengan sebuah tameng. Pertempuran pun akhirnya dimenangkan oleh pihak Jon Snow dan merebut kembali Winterfell, rumahnya sendiri. Pertempuran hebat ini pun disebut dengan The Battle of Bastard, dengan Jon Snow keluar sebagai pemenangnya. Battle of Bastard salah satu pertempuran untuk mempersiapkan perlawanan melawan Night King. Jon Snow kemudian mengumpulkan seluruh Lord yang ada di utara. Dia menjelaskan ancaman yang akan datang jika mereka tidak bersatu melawan White Walker. Namun para Lord yang sudah kehilangan kepercayaan kepada klan Stark mengingat apa yang terjadi saat Robb Stark, anak pertama Ned Stark, melakukan kesalahan saat perang melawan King's Landing. Terlebih lagi Jon Snow merupakan anak haram Stark, dia tidak memiliki klaim tahta atas Winterfell. Di saat negosiasi yang sangat alot itu, lagi-lagi Lady Mormont memberikan pidato yang meyakinkan semua Lord yang ada di utara tetap setia dan mendukung Jon Snow sebagai King in the North. Jon Snow kemudian mendapat surat dari Daenerys untuk beraliansi dengannya, dan kebetulan sekali bahwa pasukan White Walker bisa dibunuh dengan Dragon Glass yang bisa didapatkan di Dragonstone. Jon Snow dan rombongan pun bergerak menuju ke Dragonstone, dan sesampainya di sana, Jon Snow disambut oleh naga-naga milik Daenerys. Jon Snow pun diminta berlutut di hadapan Daenerys mengingat Raja Utara pernah bersumpah setia kepada klan Targaryen. Namun Jon menolak mengingat apa yang juga pernah dilakukan Mad King kepada kakek Jon Snow. Daripada sibuk lutut berlutut, Jon Snow menjelaskan bahwa ancaman umat manusia sudah mendekat. Jika mereka tidak bersiap, maka semua manusia yang ada di Westeros akan mati. Jon Snow hanya datang untuk meminta bantuan dan menambang Dragon Glass. Tyrion Lannister pun memberikan saran kepada Daenerys untuk memberikan apa yang Jon Snow mau, karena tidak merugikan dia juga. Sebagai calon ratu di King's Landing, dia harus memberikan bantuan agar orang-orang utara percaya padanya. Jon Snow juga mengirimkan surat kepada King's Landing dan semua Lord di selatan agar memberikan bantuan menghadapi White Walker. Namun keberadaan White Walker hanyalah dianggap sebuah dongeng anak kecil. Mereka tidak mempercayai hal itu. Jon Snow pun merencanakan ekspedisi ke utara untuk menangkap White Walker dan memperlihatkan kepada seluruh Lord agar mereka percaya. Jon Snow, Ser Jorah, dan The Brotherhood kemudian bergegas menuju ke utara. Dan sekali lagi Jon Snow memperlihatkan kepemimpinannya, memimpin yang terlibat langsung, bukan yang hanya duduk suruh sana-sini, terutama pekerjaan yang mempertaruhkan nyawa. Singkatnya, mereka berhasil menangkap satu White Walker dengan bantuan naga-naga Daenerys. Namun satu naga harus tumbang ditombak oleh Night King. Sesampainya di King's Landing, Jon Snow kemudian menjelaskan bahwa White Walker bisa dibunuh dengan api dan Dragon Glass. Mari kita lupakan perebutan tahta untuk sementara waktu dan berfokus pada ancaman umat manusia. Cersei kemudian setuju untuk memberikan bantuan melawan White Walker, namun nyatanya itu hanyalah sebuah kebohongan. Dia malah membiarkan orang utara bertarung dengan zombie. Begitu mereka lelah, pada saat itulah mereka akan menyerang utara. Namun Jaime yang merupakan kesatria tidak sependapat dan tetap akan membantu orang utara meskipun sendirian. Pertempuran dengan Night King telah dimulai ditandai dengan hancurnya The Wilding.
Seperti yang diketahui, melawan White Walker sangatlah sulit. Mereka tidak memiliki rasa sakit dan juga ketakutan. Alhasil, aliansi utara harus mundur ke benteng. Jon Snow yang adu mekanik dengan Night King juga tidak bisa berbuat banyak. Untungnya naga Daenerys yang menyelamatkannya. Namun Night King juga tidak dapat dibunuh oleh semburan api naga. Ini membuat mereka harus memutar otak bagaimana cara membunuh Night King. Sekuat-kuatnya Night King, takdirnya telah ditentukan oleh sutradara. Dia harus mati. Namun bukan Jon Snow yang membunuhnya, melainkan Arya Stark yang telah diramalkan oleh Melisandre. Dan peperangan pun berakhir. Setelah memenangkan pertempuran melawan Night King, tibalah Jon Snow dan orang utara memenuhi janjinya membantu Daenerys merebut tahtanya kembali. Awalnya Sansa keberatan atas penyerangan yang dilakukan secara buru-buru. Pasukan harus istirahat dan memulihkan diri. Namun sebagai seorang laki-laki yang omongannya bisa dipercaya, Jon Snow kemudian mengikuti perintah dari Daenerys dan melakukan persiapan untuk mengirim pasukan menuju ke King's Landing. Jon Snow berpamitan kepada kerabatnya serta menitipkan direwolf-nya Ghost kepada Tormund. Identitas Jon Snow merupakan anak laki-laki dari kakak Daenerys, Rhaegar, sudah diketahui. Varys menyarankan agar Jon Snow mengklaim tahtanya karena ia merupakan pewaris sah. Namun Jon Snow menolak tawaran tersebut karena dari awal dia tidak tertarik dengan tahta dan sudah menganggap Daenerys sebagai ratunya. Varys yang berkhianat kemudian dieksekusi oleh Daenerys. Jon Snow yang melihat kemarahan itu kembali menegaskan bahwa dia tidak ingin tahta dan Daenerys adalah ratunya. Meskipun begitu, Daenerys hanya ditakuti karena memiliki naga dan Jon Snow lebih dicintai oleh rakyat Westeros. Hari perebutan tahta pun tiba. Drogon memporak-porandakan seluruh armada laut milik Euron Greyjoy. Bahkan seluruh busur Scorpion telah hancur. Jon Snow dan Unsullied memasuki King's Landing dengan mudah. Para pasukan Cersei menyerah seiring bunyi-bunyikannya lonceng bahwa mereka telah menyerah. Namun Daenerys berubah menjadi Mad Queen. Seluruh amarahnya dilepaskan. King's Landing diratakan dengan tanah. Orang-orang tidak berdosa menjadi korban. Jon Snow melihat pembantaian ini mencoba untuk menghentikannya. Namun amarah para Unsullied tidak bisa terbendung. Pembantaian dan pembantaian pun terjadi. Dan pada akhirnya Daenerys berhasil merebut King's Landing dan menduduki Iron Throne. Melihat pembantaian kepada orang yang tidak bersalah, Tyrion Lannister mundur sebagai Hand of Queen dan membuat dirinya ditahan. Jon Snow kemudian mendatangi Tyrion dan membahas pembantaian yang dilakukan oleh Daenerys yang tidak dapat dibenarkan. Apa yang dilakukannya adalah hal yang salah, namun tidak ada yang berani untuk menegurnya. Jon Snow pun menemui Daenerys agar menghentikan pembantaian dan membebaskan Tyrion. Daenerys menolaknya dan mengatakan kalau jalan yang ditempuhnya sudah benar. Korban tidak bisa dielakkan, terutama di masa perang. Melihat hal itu, Jon Snow berpikir bahwa Daenerys telah berubah. Kemudian ia menikam Daenerys dengan belati miliknya. Drogon yang melihat hal ini menjadi marah besar dan ingin membakarnya. Namun darah Targaryen yang ada dalam diri Jon Snow membuat Drogon tidak membakarnya. Naga besar itu malah melelehkan kursi Iron Throne dan terbang membawa pergi mayat Daenerys. Jon Snow pun ditahan oleh Unsullied karena membunuh ratunya. Selang beberapa waktu, Bran kemudian diangkat menjadi King of Six Kingdom dengan Winterfell menjadi kerajaan yang merdeka. Bran yang telah menjadi raja kemudian mengutus Jon Snow kembali sebagai Night Watch. Sekembalinya Jon Snow ke Castle Black, dia tetap disambut oleh para The Wildling yang masih setia kepadanya. Dan begitulah perjalanan hidup Jon Snow selesai di series ini. Jon Snow menjadi Lord di Castle Black, membawahi para The Wildling mencari tanah untuk kehidupan mereka. Terima kasih sudah menonton video ini. More masculine, more gentle.